di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang seorang wanita yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan status yang disandangnya saat itu. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Fanny. Si Fanny adalah ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan yang cantik dan menggemaskan. Sebut saja nama anaknya Bella. Sehari-hari si Fanny hanya menghabiskan waktunya di rumah, mengurus rumah dan tentunya mengurus si kecil Bella. Sedangkan sang suami bekerja di toko pakaian, di mana sang suami kerja dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam. Lalu karena daerah rumah mereka sering kebanjiran, si suami pun gak tahan. Ia pun mengajak keluarga kecilnya pindah ke sebuah kos-kosan kecil. Kos-kosan ini dekat dengan rumah abang sepupu saya. Dan kebetulan saya juga tinggal dekat mereka. Nah, istri abang sepupu saya itulah yang menjadi narasumber kita kali ini. Kita sebut aja nama istri abang sepupu saya nih dengan nama Mbak Intan. Nah, dengan Mbak Intan inilah Fanny bermasalah. Awalnya hubungan mereka baik. Bahkan si Fanny sering menghabiskan waktunya dengan duduk manis di rumah Mbak Intan, sekaligus menunggu suaminya pulang. Sebenarnya Mbak Intan gak terlalu betah melayani si Fanny yang asik menggosip panjang lebar. Tapi nggak mungkin juga kan orang datang diusir. Mau tutup rumah pun nggak mungkin, karena posisinya Mbak Intan ini jualan gorengan ayam Kentucky. Jadi dengan modus mau beliin anaknya ayam, ngedeprok lah bokongnya si Fanny di rumahnya Mbak Intan. Terus nyerocos lah mulutnya kemana-mana, sampai laki sendiri pun dijelekin sama dia. Katanya dengan gaji 80.000 satu hari nggak akan cukup. Padahal di tahun 2010 gaji 80.000 satu hari itu termasuk lumayan lah. Tapi yang membuat kurang tuh menurut Mbak Intan adalah kebiasaan Fanny yang suka jajan-jajanan anak kecil. Pokoknya kalau anaknya jajan, dia pun ikut jajan. Dan itu bisa berkali-kali dia jajannya dalam satu hari. Kayak anak kecil lah dia pokoknya. Lalu suatu ketika terjadi sedikit kehebohan, di mana saat itu Mbak Intan ngelewati rumahnya si Fanny. Terus dia dengar si Fanny merepet-merepet dan diiringi suara tangisnya si Bella. Mbak Intan yang merasa nggak tega mendengar tangisan si Bella berinisiatif lah mendatangi si Fanny. Si Bella kenapa tuh? Kayak gitulah dia nanya ya kan. Pertama Mbak Intan masih berpikir apa si Bella sakit atau gimana gitu. Tapi jawaban si Fanny membuat Mbak Intan kaget, tapi membuat saya ketawa. Beneran, lucu kali. Kalian dengar lah ya. Nah, apa jawaban si Fanny? Kayak ginilah dia menjawab. Rakus sekali lah si Bella nih, udah dibeliin satu-satu pun minta juga dia punya aku. Nanya lah Mbak Intan, minta apa dia emangnya? Pas jajan tadi ku beli 2 bungkus ciki, 1 dia, 1 aku. Udah habis punya dia, masa dimintanya juga punya aku? Nah, bingung kalian kan? Pasti gak akan percaya kalian. Saya juga kalau gak lihat kejadiannya langsung, gak akan percaya juga saya. Waktu Mbak Intan berdebat sama si Fanny, saya dengar mereka ngomongnya udah nyaris mau berantem. Saya kepo lah ya kan, terus keluar rumah. Beneran, berdebat orang itu. Saat saya keluar, saya dengar Mbak Intan ngomong gini. Yang kelewatan kali lah kau sama anakmu. Kau kasihkan 1 keping aja kenapa? Biar diam dia. Kau pun lucu. Kalau nggak mau diminta jangan makan depan anakmu. Sanggup kali kau marah-marahin dia gara-gara ciki aja pun. Si Fanny pun nggak senang. Dibanting ya pintu rumahnya. Bukan hanya saya saja, ada juga emak-emak lain yang kepo pengen tahu ada apa gitu. Soalnya marahnya si Intan terhadap anaknya ini udah kayak pertengkaran suami istri aja gitu. Tapi begitu tahu kejadian sebenarnya dari mulut Mbak Intan, malah ketawa lah emak itu. Ya saya pun ikut ketawa. Orang lucu kali pula memang gara-gara ciki aja pun. Bisa pula anaknya minta ciki gak dikasih. Kayak anak kecil pula si Fanny ini ku tengok ya kan. Memang saya dan si Fanny itu gak terlalu dekat. Paling kalau jumpa cuman sapaan aja gitu. Almarhum ayah saya lah yang dekat sama suaminya. Kadang-kadang si suami suka juga curhat dengan ayah saya. Macam-macam lah curhatannya. Termasuk tingkah si Fanny yang menurutnya gak ada dewasa-dewasanya. Udah gitu kalau marah suka bantingin barang dan suka mukulin lakinya. Kadang-kadang si Bella pun gak luput dari amarahnya. Dalam kasus ini suaminya yang jadi korban KDRT. Puncak pertengkaran Fanny dan Mbak Intan terjadi gara-gara cicilan TV. Si Fanny dan suaminya kan kredit TV melalui teman suaminya Mbak Intan alias abang sepupu saya. Setiap bulannya Fanny menitipkan uang cicilannya ke abang saya. Lalu waktu pembayaran bulan keberapa gitu, si Fanny minta uangnya kembali dengan alasan mau bawa Bella berobat ke rumah sakit. Dan si Fanny janji akan segera mengembalikannya. Dengar kata si Bella sakit, Mbak Intan pun menyerahkan uangnya kembali dan ia lupa untuk mengkonfirmasikannya ke abang saya. Lalu terjadilah keributan ketika Mbak Intan meminta uang cicilan yang diambil si Fanny. Gak ngaku dia ternyata. Dibilangnya gak pernah dia ngambil duitnya.
Malah dituduhnya Mbak Intan nilep duitnya. Saat itu heboh lah orang sekampung. Karena mulut si Pan ini udah kayak toak gitu, bisingnya minta ampun. Padahal Mbak Intan mintanya bagus-bagus loh. Dan saat mereka bertengkar, saya juga ada di situ. Ayah saya dan suami si Pan inilah yang berusaha melerai mereka. Yang brutalnya si Pan ini nyambar sapu lidi saya. Mau digetoknya kepala Mbak Intan pakai sapu. Adik perempuan saya yang kebetulan berdiri dekat si sapu, refleks lah merebut si sapu sambil ngomel. Enak kali kau ngambil sapu lidiku. Kalian yang berantem, sapu lidiku pula yang hancur. Bahkan si Pani ngata-ngatain Mbak Intan dengan kata-kata merdu. Suaminya yang dengar itu nyuruh Pani diam. Bahkan di bekapnya muncul si Pani. Habis nggak berhenti ngomel bininya. Nggak tahu lah aku bilang si Pani inilah. Tingkahnya itu loh, amit-amit dah. Tapi kalian tahu nggak? Biasanya kan kalau ada orang berantem, orang-orang sekampung bisa terbelah jadi dua kubu kan. Ada yang bela si A, ada juga yang bela si B. Tapi untuk kejadian kali ini, warga yang menyaksikan pertengkaran itu semuanya membela Mbak Intan. Mereka percaya Mbak Intan tak akan melakukan hal-hal yang dituduhkan si Pani. Soalnya bukan si Pani aja yang kredit melalui abang saya itu, tapi banyak juga kok tetangga-tetangga kami yang ikut kredit melalui si abang. Dan selama ini nggak pernah ada masalah, lancar-lancar aja. Kok giliran si kawan satu ini malah bermasalah gitu. Wajar aja kalau orang sekampung menganggap si Pani yang salah. Tapi ini yang lebih lucu lagi, suami si Pani malah minta maaf ke Mbak Intan. Dan dia janji bakal ngebalikin duitnya secepat mungkin. Dengar lakinya ngomong gitu, mengamuk lah si kawan satu ini ya kan. Gak terima dia. Suaminya yang kadung malu dengan kejadian tersebut menggeret si Pani masuk ke rumah. Dan sambil narik bininya, jelas terdengar suaminya ngomong, "Udah, kau yang salah." Kayaknya suaminya udah gak percaya lagi sama si Pani. Sejak kejadian itu, sisa angsuran suaminya sendiri yang kasih ke Mbak Intan dengan pesan, apapun yang terjadi kalau si Pani minta balik duitnya dengan berbagai alasan, jangan dikasih. Biar gak ada keributan lagi. Tapi sejak saat itu pula hubungan Pani dan Mbak Intan rusak hingga hari ini. Dari kisah si Pani, apa ya pesannya ya? Saya waktu ngetik naskahnya aja udah kayak orang gila, ketawa-ketawa sendiri gitu. Makanya saya bilang, kalau saya nggak lihat kejadiannya langsung, nggak akan percaya saya. Segitu pelitnya sampai sekeping ciki pun rugi dia ngasih ke anaknya. Nggak habis pikir lah saya. Ya normalnya seorang ibu kan jangankan sekeping ciki ya kan. Satu bungkus pun akan dikasihnya biar kenyang anaknya. Biarlah dia yang kelaparan. Walaupun si Ciki nggak akan bisa juga ngenyangin perut. Tapi ini, udah nggak bisa ngomong lagi lah saya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.